Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic saya lebih kencang dari micmu ya. Mic saya lebih kencang. Oh, beda ya. Selamat siang rekan-rekan sekalian yang berbahagia, baik yang berada di lokasi, di Zoom, di YouTube dan juga di Instagram. Seluruhnya saya ucapkan selamat siang, selamat istirahat. Pada hari-hari istirahat seperti ini, dengan santai kita bicarakan nasib pemilu dan demokrasi kita, karena memang ada suasana yang yang menghebohkan gitu ya. Tadi Bung Sitra udah mengungkapkan setidaknya dalam 3 pemilu terakhir ini kita memang dihadapkan pada nuansa-nuansa yang sedikit-sedikit agak berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Kalau di 2014 yang lalu kita dihadapkan dengan politik identitas yang begitu ramai gitu ya, sampai ke Pilkada DKI Jakarta di 2017. Lalu di 2019 yang lalu itu kita dihadapkan pada tantangan untuk menghadapi hoax di beberapa tempat dalam pelaksanaan pemilu gitu. Nah, kita layak bersyukur dua hal ini relatif agak tertekan, agak minus terjadi di Pilpres 2024. Isu identitas, itu hoax, tidak terlalu menonjol dalam pemilu 2024 ini. Tetapi saat yang bersamaan kita dihadapkan pada isu yang sama berbahayanya dengan isu-isu Pilpres yang sebelumnya, yaitu soal netralitas ya kekuasaan gitu. Saya membuatnya kekuasaan ini karena menggabungkan semua unsur di dalamnya, dari unsur pemerintah yang sedang berkuasa, ASN yang di bawah pemerintah itu, TNI Polri juga yang di bawah pemerintah. Nah, ini yang saya sebut sebagai netralitas ditambah dengan tentu saja soal penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU dan DKPP gitu. Isu ini sebetulnya isu yang mengancam demokrasi kita, sebagaimana ancaman dari isu identitas dan hoax yang kita alami di Pilpres 2014-2019 yang lalu. Nah, ini luar biasanya ya demokrasi kita ini. Tiap pemilu ada saja tantangan-tantangan barunya. Di 2014 itu identitas, alhamdulillah bisa kita lewati. Nah, meskipun puncaknya itu di 2017 di Pilkada DKI, bisa kita lewati. Di 2019 kita dikenalkan dengan penggunaan hoax di dalam pemilu, alhamdulillah bisa juga kita lewati. Sekarang di 2004 dengan netralitas ini, apakah akan kita lewati? Karena netralitas ini berkaitan dengan isu lain yang juga sama bobotnya pada kualitas demokrasi, yaitu dinasti politik. Jadi dinasti ini netralitas ini berhubungan dengan dinasti politik. Jadi tantangannya lebih berat, dua isu sekaligus. Satu, dinasti politik itu isu tersendiri, dan yang kedua adalah dinasti politik, isu tersendiri, dan keduanya kebetulan menyatu di dalam praktek pemilu dan Pilpres 2014 ini gitu. Nah, ini tantangan yang hebatnya kita saat ini gitu. Bisakah kita lampaui? Apakah hanya bisa melampaui dinastinya tapi netralitasnya enggak? Apakah bisa kita melampaui netralitasnya tapi dinasti politiknya misalnya enggak gitu. Nah, ini yang tengah kita hadapi. Nah, oleh karena itulah sepanjang pelaksanaan pemilu ya tentu kita hitung sejak dari Oktober, dimulai dari penyerahan berkas pendaftaran calon presiden wakil presiden ya. Sampai sekarang setidaknya saya mencatat 9 isu penting yang dapat kita lihat gitu ya. Pertama adalah yang saya ambil dari yang paling ininya dulu, paling banyak yang tidak mendapat perhatian gitu. Kalau yang banyak mendapat perhatian nanti kita taruh di belakang.
adalah soal temuan PPATK yang menyatakan ada sekitar 20 keuangan bendahara parpol yang diduga menerima dana yang belum terlaporkan tuh ke KPU sekarang. Gitu. Totalnya hampir triliunan ya, seingat saya PPATK itu yang menyatakan dugaan adanya dana ilegal yang masuk di dalam pelaksanaan pemilu. Ini isu baru sebetulnya, harus kita ketahui isu baru karena kalau kita lajak di 2019, 2014, hampir tidak pernah kita temukan PPATK menceritakan tentang temuan-temuan mereka terhadap dugaan adanya aliran dana ilegal yang masuk ke dalam pelaksanaan pemilu. Dalam catatan saya, ini kali keempat PPATK mengungkapkan kepada masyarakat bahwa mereka mensinyalir adanya aliran dana yang ya tidak bisa dipertanggungjawabkan alias gelap begitu kepada peserta pemilu atau ke dalam pemilu lah secara menyeluruh ya, bukan peserta pemilu, ke dalam pemilu istilah mereka. Dan ini kali keempat pernyataan mereka, dan saya kira pernyataan mereka ini sudah jauh lebih maju lagi. Kalau sebelumnya mereka hanya mengatakan adanya aliran dana saja yang diduga masuk ke pemilu, sekarang mereka udah mengatakan aliran dana ilegal, masih ada tambahan kata ilegalnya tuh, ya, yang diduga masuk ke dalam pelaksanaan pemilu. Nah ini satu tuh yang tidak menjadi perhatian masyarakat umum, mungkin karena itulah PPATK berulang-ulang menyampaikannya kepada masyarakat, karena dananya besar sekali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah adanya komunitas warga pemilih kita berada di luar negeri yang menurut mereka belum didaftarkan atau terdaftar di DPT. Seingat saya kemarin mereka datang ke Bawaslu untuk menyampaikan ini, tetapi seperti biasa Bawaslu komisioner mewakilkan itu kepada TA katanya, sementara komisionernya jalan-jalan ya, halan-halan kemana-mana gitu, seperti biasa gitu ya. Nah, ya itu halan-halan untuk omon-omon, halan-halan ya, untuk omon-omon gitu, Bawaslunya. Gitu. Nanti nih Bawaslu ini kita akan sorot di belakang ya. Nah itu yang kedua tuh, saya dengar tuh ada sebagian pemilih kita di Malaysia khususnya yang menyebut belum terdaftar di DPT gitu ya. Nah yang seterusnya adalah yang ketiga adalah dana kampanye yang dilaporkan ternyata tidak setara sebanding dengan apa yang terlihat di lapangan. Ada partai politik yang kita tahu balihonya begitu banyak, bahkan sembari dicandain orang lebih banyak baliho ketimbang anggota begitu ya. Itu canda sebetulnya yang nggak mungkin lah. Ternyata laporan penggunaan dana kampanyenya masih 180.000. Kita ngopi sekali aja di sini udah lebih dari 180.000 ya. Kita ngopi di sini udah lebih dari 180.000 gitu. Itu belum jamaah loh. Saya masih Bung Jerry sama Bung Leli mungkin bertiga udah lebih dari 180.000 ya. Apalagi jamaah sekalian. Jamaah ya. Pastilah lebih dari 180.000 ini. Ini ada partai politik yang uniknya partai politik ini, idenya itu mendukung RUU perampasan aset. Ideal banget tuh idenya, bagus ya kan, kita dukung, ya. Gencar kemana-mana, kami akan mengusung RUU perampasan aset. Gitu. Tapi laporan dana kampanyenya cuma 180.000, ya kan. Padahal pesta di sana, pesta di sini, ketemu di sana, baliho di sini, balian di sini.
180.000. Balihonya sampai di kampung-kampung. Waduh, nggak terhingga ya. Ada yang bercanda kan baliho lebih banyak dari anggota, itu canda saya itu. Ya itu makanya. Iya mulai. Cuma 180.000 ketika ditanya katanya ya, itu salah ketik. Kalau 180 dari 1,8 itu salah ketik. Tapi kalau 180.000 dari 18 miliar misalnya, nggak masuk akal lah itu salah ketik ya. Karena angkanya terlalu banyak yang hilang gitu. Jadi kalau misalnya 180 dari 1,8, apalagi cuma dari 1,1 juta 800, tertulis 1.180 itu masuk akal. Kalau disebut salah ketik. Taruh kita naikkan lah dari 180 juta, itu masih masuk akal. Karena yang hilang itu kan cuma 3 angka ya. Kalau 180 kan 3 angka yang hilang, 3 nolnya. Tapi kalau 180.000 dari penggunaan misalnya 118 miliar, apalagi 180 miliar, ini misal, saya nggak tahu. Nggak masuk akal tuh, salah ketik. Nggak ngerti aku. Kalau KPU udah punya jimat, ya human error kata KPU, itu ada jimatnya tuh. Kan? Nah itu kata. Nah ini errornya di mana? Jangan-jangan errornya di KPU, ya kan kita nggak tahu nih. Errornya ini di mana? Karena KPU ini akhir-akhir ini seringkali error ya kan. Ya, surat suara tercoblos, error. Ya. Yang terakhir ini error apa? Oh, apa? Surat suara? Bukan. Oh, simulasi pemilih. Simulasi ya. pemilih yang 2 kali. Simulasi surat suara ya. Error surat suara, kata ya. KPU. Banyak errornya KPU ini sekarang ya kan. Nah, ini error 180 ini ada di mana? Nah, ini perlu nanti kita kasih tahu. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempat adalah soal penggunaan bansos untuk keperluan pemilu, ya kan? Bansos tangtung dari mana-mana disebutkan itu karena kebijakan presiden, ya kan? Lalu ada kampanye yang mengatakan bahwa kalau mau bansos terus berlanjut, maka tang gitu kira-kira. Nah itu politisasi bansos, itu yang kita lihat juga keempatnya. Nah yang kelima adalah soal aturan beberapa kali dibuat setelah peristiwa berakhir gitu. Nah misalnya aturan soal apa namanya itu ya, pendaftarannya pakai PP nomor sekian, kemudian verifikasinya dan penetapan paslonnya pakai verifikasi yang baru, gitu ya. Dan beberapa kali lah kejadian aturan mengikuti peristiwa, bukan aturannya dibuat dulu, peristiwanya ikut. Ini enggak, peristiwanya terjadi dulu, aturannya baru ya dikukuhkan, dibuatkan gitu. Itu udah beberapa kita lihat itu terjadi. Terakhir yang sampai sekarang belum diubah-ubah itu adalah aturan soal 30% perempuan sebagai caleg, ya. Meskipun sudah dinyatakan ya KPU yang tidak membuat keputusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kenyataannya PKPU sampai sekarang belum direvisi, gitu ya. Ini aturan ya, ini berkaitan dengan penggunaan aturan yang seringkali dibuat, bukan seringkali sih, beberapa kali aturan peristiwanya terjadi dulu baru aturannya disesuaikan gitu. Nah, kemudian adalah ini yang menurut saya agak menonjol juga ya. Mulai munculnya berbagai kekerasan dan intimidasi gitu. Yang berkaitan tentu saja dengan ya pemilu. Kita baru dengar kemarin itu terjadi pengeroyokan terhadap warga negara karena dianggap terlalu berisik pakai knalpot brong ya gitu. Tapi karena itu dalam situasi yang kampanye, tentu itu dikait-kaitkan dengan pelaksanaan pemilu. Kawan-kawan sekalian, saya kira kalau betul-betul kita nggak jaga, ada intensitas ya kekerasan ini mulai agak sedikit meningkat gitu. Terakhir kita dengar ada ancaman kepada calon presiden tertentu yang sudah sampai kepada
penggunaan senjata tajam kan. Nah, dengan terbuka, ya, yang bersangkutan sudah diamankan oleh polisi, katanya sedang diperiksa saat ini. Ya tentu kita ya dukung upaya-upaya penegakan hukum kepada orang-orang yang seperti sekarang yang membuat pernyataan secara terbuka akan adanya apa namanya itu ya tindakan kekerasan yang dilakukan karena nggak setuju dengan calon presiden tertentu gitu. Nah ini menurut saya sedikit banyak menimbulkan kengerian dan itu bisa berimplikasi kepada perihal perasaan terintimidasi gitu. Ya, perasaan terintimidasi itu sebetulnya bagian dari pelaksanaan pemilu yang tidak jurdil, yang tidak demokratik. Sebab salah satu ya prinsip pemilu demokratik itu adalah masyarakatnya terhindar dari perasaan terintimidasi. Nah, kata terintimidasi itu tidak melulu misalnya dengan ancaman verbal. Ya, nanti awas loh gitu. Tidak melulu begitu. Tapi bacam termasuk di dalamnya bully, ya kan? Ya, dan mungkin juga termasuk di dalamnya lapor melaporkan ini. Ada mahasiswa yang bagi-bagi tabloid, ya kemarin diancam akan dipolisikan. Gitu. Ya, ada mahasiswa yang karena berulang kali mengadukan penyelenggara pemilu ke DKPP kemudian mendapat gebuk ya masuk rumah sakit gitu. Ya, jadi intimidasi itu tidak melulu harus dilihat dalam praktek fisik maupun verbal gitu. Intimidasi ya. Jadi suasana yang terbangun bisa-bisa menimbulkan perasaan terintimidasi. Orang kalau melihat orang lain sering dipolisikan gara-gara dia melakukan apa namanya ya itu kritik, melakukan pandangan macam-macam gitu lalu dipolisikan, itu juga dapat berimplikasi terhadap situasi yang tidak kondusif untuk membangun semangat riang gembira, kan istilahnya kan begitu tuh dalam pemilu ini harus riang gembira, gitu. Apa-apa jogetin aja misalnya kan begitu tuh tagline-nya gitu. Itu gimana jogetin tiba-tiba baru mau kita kritik polisi. Kita kritik polisi, dan sebagainya. Nah itu apa yang saya sebut sebagai perasaan terintimidasi. Dan itu sebaiknya dihindarkan, gitu. Dihilangkan. Gitu. Yang kalau betul-betul mau dibangun politik yang riang gembira itu, ya jauhkanlah bully, jauhkanlah lapor melaporkan, ya jauhkan ancam mengancam dan sebagainya gitu. Nah, sekarang baru kita masuk ke soal netralitas yang salah satu apa namanya topik utama kita di dalam diskusi siang ini. Lagi-lagi seperti disebutkan tadi, netralitas ini menjadi hal yang paling menonjol saat ini di dalam pelaksanaan pemilu kita. Itu berhubungan tentu saja dengan pemerintah alias presiden yang sedang berkuasa, dengan aparatus yang berada di bawah kekuasaannya, yaitu ada ASN, ada polisi, ada TNI, dan beliaunya sendiri sebagai presiden. Nah, sejauh yang kita lihat sampai sekarang, memang ada nuansa yang makin ke sini, netralitas ini makin problem, makin masalah. Tentu dimulai dari kepala negaranya, kepala pemerintahnya, dalam ini presiden. Presiden meskipun mungkin di dalam beberapa kesempatan menyampaikan soal netralitas kepada bawahannya, tapi kenyataannya kan kalau dilihat secara kasat mata, hal itu tidak terlihat beberapa kesempatan ya yang dilakukan oleh presiden itu, yang justru terlihatnya adalah memperlihatkan dukungan tertentu kepada capres tertentu. Nah, yang paling akhir itu adalah soal beliau mengomentari teknis debat dan materi debat. Ketika presiden mengatakan bahwa ya, sebaiknya teknis debat diubah, itu udah terlalu jauh.
Presiden mengomentarinya. Presiden sebetulnya ya kalau kita mau mengatakan tidak patut berbicara mengenai format debat yang harus dilakukan. Biarkan itu urusan penyelenggara pemilu bersama dengan peserta pemilu. Dengan tentu saja masukan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka yang menyepakatinya. Jadi kalau presiden sampai kepada pernyataan baiknya diubah, itu udah terlalu jauh. Tentu presiden ya punya hak ya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di dalam forum debat itu kalau itu berhubungan dengan kebijakan yang tengah dan sedang dilaksanakannya. Contoh misalnya ketika muncul isu soal mengapa ada pembelian pesawat terbang bekas. Nah, itu kan presiden boleh jawab tuh. Karena itu berhubungan dengan kebijakan presiden yang mengizinkan pembelian pesawat terbang bekas. Muncul lagi misalnya soal ya pertanyaan kegagalan food estate. Nah, itu presiden juga boleh jawab. Oh, enggak, gagal. Kita tengah melaksanakannya. Bla 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 bla. Presiden enggak boleh mengomentari bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu seperti menyerang personal gitu loh. Bukan kewenangan presiden di situ, bukan hak presiden di situ. Presiden boleh mengomentari kalau terkait dengan apa yang berhubungan dengan kinerja beliau. Pertanyaan misalnya soal orang yang merasa polisi kita makin tidak independen. Polisi kita seperti bekerja demi kekuasaan, itu bisa dijawab oleh presiden. Tapi kalau sampai ke persoalan itu pertanyaan yang sudah terlalu personal, menyerang personal, itu bukan lagi hak presiden untuk menilai yang seperti itu. Gitu. Nah, uniknya presiden di luar kita yang dikomentari presiden sehingga saya cuma satu tuh dari debat itu, apa itu soal utang. Mengapa utang negara kita membengkak? Cuman itu yang dikomentari oleh presiden. Dan itu boleh, dan itu tepat. Tapi soal pesawat kenapa dibeli, itu sampai sekarang kita nggak mendengar komentar presiden. Soal food estate yang dipertanyakan kok bisa gagal, itu sampai sekarang tidak ada penjelasan dari presiden. Soal kepolisian yang dianggap sudah terlalu, bias, itu juga belum ada penjelasan. Belum ada penjelasan presiden, lalu tiba-tiba muncullah pernyataan Kapolri yang menyatakan sebaiknya mencari pemimpin yang dapat menyambung, melanjutkan pembangunan. Kan makin kelihatan bahwa seolah-olah netralitas itu hanyalah ya pemanis di bibir saja, yang tindakan di bawahnya itu kejadiannya sebenarnya nggak semanis yang apa yang diucapkan di dalam bibir. Nah, oleh karena itu saya pribadi sebetulnya menantang presiden. Apa tantangan itu? Lebih baik terbuka kepada masyarakat untuk menyatakan dukungan kepada salah satu calon presiden daripada seperti sekarang ini. Ya, menyatakan netral tetapi pada momen-momen tertentu kelihatan seperti mempromosikan calon presiden tertentu. Boleh nggak presiden kampanye untuk capres? Boleh. Nggak ada larangan. Boleh nggak presiden berpihak kepada capres tertentu? Boleh. Nggak ada larangan. Tapi kapan itu bisa dilakukan kalau beliau tidak menjabat sebagai presiden? Cuti ya. Bisa nggak dibedakan presiden yang sedang berkuasa dengan presiden yang jadi warga negara? Di dalam pemilu itu bisa dibedakan. Kapan dia jadi warga negara? Kalau ia mengatakan cuti, lalu ikut kampanye. Dia kampanye sebagai warga negara. Di pemilu itu bisa dibedakan. Kapan dia menjadi presiden, kapan dia menjadi warga negara. Syaratnya cuma sederhana, cuti, selesai. Kalau presiden cuti, dia boleh seperti warga negara yang lain. Nah, cuma segala fasilitas negara tidak boleh dipakai oleh yang bersangkutan. Nah, maksud saya adalah mungkin jauh lebih baik kalau presiden lebih terbuka menyatakan dukungan kepada calon presiden tertentu,
Kalau penting ikut serta kampanye. Pada hari Sabtu, pada hari Minggu misalnya, tapi syaratnya harus cuti. Presiden itu. Nah, supaya kita semua ngawasinnya, nggak menduga-duga. Lah ini kok duga begini, lah kok ini begini, lah kok ini begini. Kalau presiden komentari soal debat, jangan begitu dong cara debatnya. Ubah dong. Saat beliau lagi cuti, kita nggak perlu marah-marah. Long bila kok komentar sebagai warga negara. Tapi kalau peristiwa kemarin, kita berhak kritik. Karena beliau dalam kapasitas sebagai presiden mengomentari tata cara debat dan isi pertanyaan di debat. Mengomentari loh ya, bukan menjawab gitu kira-kira. Nah itu kita berhak, kecuali beliau menyatakan saya lagi cuti nih, saya mau mengomentari debat yang kemarin, ya silakan. Beliau sebagai warga negara. Nah ini efeknya ke bawah kelihatan. Ya Kapolri seperti itu, ya kan? Ada pernyataan-pernyataan kasat ya di salah satu televisi nasional yang membuat kita miris gitu loh. Mungkin perlu ya kawan-kawan sekalian kita ingatkan kepada institusi-institusi ini. Jangan institusi ini dikorbankan demi pemilu. Gitu. Udah capek-capek bangsa ini membangun institusi-institusi ini untuk berjalan di rel demokrasi, jangan karena pemilu oleh elit-elitnya ya dibawa ke sana kemari lalu perlahan-perlahan ya turun lagi. TNI misalnya selalu salah satu institusi yang paling dipercaya Republik. Jangan karena pemilu lalu TNI kita mulai menjadi sorotan negatif masyarakat. Ya. Harus kita cegah. Pun juga polisi yang lagi susah payah ya menaikkan pamornya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi polisi saat ini, pun juga jangan gara-gara pemilu ya institusi ini alih-alih mendapatkan ya sikap positif dari masyarakat yang ada makin menurun lagi. Hal apa yang sudah dirintis oleh ya para purnawirawan polisi sebelumnya itu. Ini perlu ya, kita ingatkan ya. Oleh karena itu netralitas bagi mereka mestinya adalah harga mati. Ya, gak boleh diutak-atik itu. Dan mereka harus tegas di wilayah itu. Ya, jangan terbawa oleh ambisi yang bersifat politik ya maksud saya. Mengapa netralitas ini menjadi sesuatu yang kelihatan apa namanya itu banyak gangguannya itu? Karena pertama tentu tadi disebutkan oleh Bung Sidra ya. Presiden aktif kita ini punya anak yang ikut serta di dalam Pilpres. Udahlah kita berkilah bagaimanapun ya sulitlah untuk mengatakan bahwa si bapak nggak punya kepentingan untuk memenangkan anaknya. Itu sudah susah. Gitu. Makanya kalau saya mengatakan daripada kita beli-beli, lebih baik terus terang aja udah. Nggak ada yang melarang kok. Hukum tidak melarang untuk menyatakan mendukung anak, nggak ada. Bu Mega bisa itu. Nah itu makanya. Bu Mega bisa. Bisa apa ya? Nggak mau puan itu. Ya kan. Ya iman ya apa ya? Ya itu personal apa namanya? Kepribadian orang kan beda-beda juga. Kalau Ibu Mega sudahlah kita udah kenal beliau lah ya kan. Beliau bahkan rela dimaki-maki banyak orang demi menjaga konstitusi. Mengambil langkah tidak populer demi menjaga konstitusi. Kan beliau ini habis dimaki-maki karena beliau satu-satunya loh elit politik yang mengatakan tidak mau 3 periode. Perpanjangan jabatan. Perpanjangan masa jabatan. Beliau satu-satunya. Dan oleh karena itu beliau dibully habis-habisan. Dan dia terima. Kalau udah itu udah selesai lah. Jadi level kawan kita ini belum di sana. Level kita ini ya kan belum di sana. Nah itu satu tuh. Gitu ya. Nah lebih baik terbuka itu menurut saya. Gitu. Apalagi ya bukan hanya sekedar anaknya ikut. Tetapi ada nuansa untuk ya melakukan proses pemilu
yang hanya satu putaran gitu loh. Jadi keinginan membuat pemilu yang satu putaran ini, yaitu mau tidak mau, ya, apa istilahnya itu ya, membuat semua potensi yang dimiliki untuk ya dapat memenangkan pelaksanaan pemilu dalam satu putaran. Gitu. Apalagi saat ini terlihat nuansanya satu putaran itu kayaknya makin sulit didapatkan gitu kira-kira. Elektabilitas mandat, kalau kita pakai yang paling tinggi lah itu 45%. Udah paling tinggi sekarang mandat, ya. Kemudian goyang gemoy kehilangan popularitas dan daya pikat. Gitu. Makan gratis, susu gratis juga nggak terlalu lagi diminati oleh orang karena semua orang juga tahu siapapun presidennya makan gratis, susu gratis itu program yang bisa dilakukan gitu loh kira-kira. Apalagi uangnya dari APBN juga kan gitu ya. 400 triliun berbanding dengan 400 triliun untuk 20 program. Ya orang milih 20 program dong dengan 400 triliun. Daripada 1 triliun, 400 triliun gitu. Nah misalnya begitu tuh. Nah ini kehilangan nih. Sementara orientasinya harus satu putaran gitu. Nah mungkin karena itu juga ya suasananya kelihatan makin apa namanya tuh ya. Ya apa nama segala energi tertumpah di sana gitu. Nah, situasi itu menurut saya ya ditambah dengan kapasitas penyelenggara pemilu gitu. Yang astagfirullah ini di luar dugaan juga gitu. Kapasitas penyelenggara pemilu kita. Iya KPU-nya, iya Bawaslu-nya, iya DKPP-nya. Kita mulai dulu dari DKPP lah. Ada nggak di dunia ini orang yang melakukan pelanggaran etika berat, tapi sanksinya ringan gitu? Ketemu nggak? Di negara mana ada yang begitu? Diketok palu, melakukan tindakan pelanggaran etik berat, lalu sanksinya ringan. Nggak kita temukan tuh mudah-mudahan di seluruh dunia kecuali di Indonesia dan itu namanya putusan DKPP. Ketuanya dinyatakan dengan terbuka melanggar etika berat, sanksinya cuman tertulis ya. Tertulis ya. Teguran. Teguran keras. MK, bukan DKPP, MK. Bukan, oh iya, DKPP yang kemarin ya. Iya, DKPP, teguran keras. Lalu melanggar lagi, teguran keras kedua. Berjilid ya. Nanti melanggar lagi, turun, bukan lagi teguran keras, tapi peringatan lisan. Padahal udah teguran keras, turun, melanggar yang ketiga, turun malah peringatan lisan. Kalau lagi ada pelanggaran berat lagi, nanti bukan dia buat dia pelanggaran apa namanya berat 1, berat 2, berat 3. Kalau udah 3 kan kalau ada pelanggaran berat keempat akan ada lagi tuh pelanggaran berat sanksi berat keempat yaitu peringatan terakhir. Lalu sudah terakhir yang kedua, terakhir yang ketiga, ujung-ujungnya nggak pernah diberhentikan tuh. Selalu ada istilah baru untuk sanksi-sanksi seperti itu. Oleh karena itulah sudahlah DKPP ya itulah wajahnya sekarang. Bawaslu, KPU, penyakitnya sama. Ya. Jangan kita sebut lagi soal mereka ngelola, memberi sanksi. Itu udah berbagai banyak laporan kan di Bawaslu itu. Baik yang dilaporkan 01, 02, 03. Saya mau tanya, mana yang jalan? Dugaan politik uang di sana, jalan nggak sampai sekarang? Dugaan ini di sana, sampai nggak sekarang? Sudah, ya respon mereka rendah. Cara mereka pun merespon itu lama lagi, tidak efisien. Kasus dugaan adanya penggunaan aparatus desa untuk pemenangan deklarasi dukungan kepada capres tertentu itu diselesaikan lebih dari 2 minggu. Kasus dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh salah satu Gus di Madura itu sampai sekarang kita belum dengar apa keputusannya. Pada peristiwanya udah lebih dari seminggu.
Jadi kasus-kasus yang sebetulnya menurut saya bisa diselesaikan 2-3 hari, di tangan Bawaslu itu bisa seminggu sampai 2 minggu. Gitu. Lambat sekali gitu. Pun juga KPU-nya, sebagaimana kita ketahui kan. Ya, mestinya RDP dengan Komisi 2, semuanya melancong ke luar negeri. Untuk urusan cuma sosialisasi. Padahal materi sosialisasi itu mereka udah berikan sebelumnya di dalam negeri. Karena orang-orang yang mereka, ya petugas-petugas di dalam luar negeri itu sudah diundang ke dalam negeri, diberi materi tentang pelaksanaan pemilu di Bali, lalu kembali ke tempat mereka sekarang berdiam diri. Lalu KPU datang lagi ke sana, minta ini dibuat acara, diskusi lagi tentang materi yang sudah mereka sampaikan di Bali. Omon-omon sama kawan-kawan. Omon-omon, ya, tapi sebetulnya targetnya halan-halan gitu loh kira-kira. Nah, itu juga KPU sampai kemudian terjadilah peristiwa soal yang dua itu kan, satu peristiwa coblos suara di Taiwan, sampai sekarang kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh KPU kecuali mengatakan itu miskomunikasi. Nggak ada evaluasi, nggak ada sanksi, nggak ada apa-apa. Bahkan orang-orang yang melakukan itu pun sampai sekarang, apakah ditegur oleh KPU atau tidak kita nggak tahu. Mestinya yang kayak begitu itu sudah masuk dalam list KPU untuk segera diganti. Bagaimana kita percaya kepada penyelenggara pemilu yang bisa insubordinasi? Dan saya nggak percaya sebetulnya itu insubordinasi. Bagaimana saya nggak yakin ya PPL luar negeri kita itu, PPLN itu, untuk urusan yang seperti itu, ya menyebarkan surat suara terlebih dahulu tanpa ada koordinasi dengan KPU nasional. Saya nggak terlalu yakin. Tapi ya itu tadi ditutup-tutupi dan syukurnya lalu dikomentari oleh Presiden. Bawaslu yang mundur kalau Presiden udah ngomong. Nah itulah situasinya gitu, yang kita alami gitu. Nah mengingat inilah ya kita membaca kemarin ada gerakan tokoh rohawanian ditambah apa itu Jar? Kaum intelektual, aktivis, ya yang datang ke Wakil Presiden. Gerakan Nurani Bangsa ya apa ya? Akan datang ketemu Wakil Presiden, menyampaikan peristiwa-peristiwa ini, mengingatkan bahwa pemilu kita sekarang kualitasnya jauh lebih buruk dibanding dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya. Lalu diingatkan kepada pemerintah melalui Wakil Presiden agar betul-betul ya bersama-sama kita menjaga kualitas pemilu ini, karena saat yang bersamaan kita udah mulai lihat lagi munculnya gerakan mahasiswa di mana-mana yang hari demi hari makin membesar. Yang menurut saya ini bukan hanya berhubungan dengan soal legitimasi pemilu, tetapi ini menyangkut soal kepercayaan mereka terhadap pemerintah yang sekarang. Dan ini gerakan mahasiswa yang kita tahu pelan-pelan eskalasinya ya kelihatan makin membesar gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ingatan yang diberikan oleh Kopi Bersih hari ini menjadi masukan kepada kita semua agar pemilu kita bukan hanya selesai gitu loh, tapi juga meningkat kualitasnya agar kita dapat memastikan sebuah pemilu yang kelak dikenang sebagai pemilu yang sangat bagus di ujung masa jabatan Presiden Jokowi. Ya, jangan sampai Jokowi juga nanti ketiban nama salah satu pemilu terburuk yang pernah kita lakukan pasca reformasi adalah pemilu tahun 2004, pemilu yang diselenggarakan di ujung kekuasaan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mewariskan sebuah pemilu yang buruk terhadap bangsa ini. Berbanding dengan Pak Habibie, meski hanya berkuasa 1 tahun, di masa yang tidak begitu tenang, tak di sana, tapi beliau mewariskan sebuah pemilu yang kita kenang sampai sekarang sebagai pemilu terbaik di era reformasi. Nah ini menurut saya tantangan kepada Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.